Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Tanah Satria. Jumpa lagi di DMK Channel Official, menyala untuk Indonesia. Baiklah, pada sore hari ini kita akan menyampaikan hal-hal penting terkait Kadin Jawa Barat kepada masyarakat luas melalui media. Saya ingin menyampaikan bahwa kita Kadin Jawa Barat ini menghadapi hajat besarnya. Insya Allah akan digelar Musyawarah Provinsi ke-8 yaitu tanggal 3 Agustus. Rencananya di Hotel Prianger ya. Kami ya, ini saya ya dan teman-teman ini ya. Ini semuanya anggota Kadin ya dan tergabung dalam gabungan pengusaha Sunda ya. Jadi singkatannya GPS. Itu historicalnya kita ini anggota Kadin yang mendukung Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, kita menghimpun diri dalam gabungan pengusaha Sunda. Kami para pengusaha yang merupakan anggota kader Kadin Jawa Barat ya, dan pendukung Kang Deddy Mulyadi dari sejak pencalonan Gubernur Jawa Barat menghimpunkan diri dalam gabungan pengusaha Sunda. Dalam menyambut pelaksanaan Musprop Kadin Jawa Barat yang rencananya akan digelar tanggal 3 Agustus 2025 di Hotel Prianger, Kota Bandung, kami dari GPS perlu menyampaikan aspirasi kepada yang terhormat Kadin Indonesia Pusat, kemudian Caretaker Kadin Jabar, kepemimpinan sementara dari Kadin Jabar, dan juga Panitia SCOC Musprop 8 Kadin Jabar. Dan penting diketuai oleh para pihak stakeholder terkait ya di Jawa Barat dan juga masyarakat luas di Jawa Barat. Karena Kadin ini adalah sokoguru ekonomi ya dari bangsa Indonesia ya gitu. Jadi ini sangat penting. Dengan ini GPS menyatakan ya bahwa Saudara Almer Faik Rusdi itu tertolak menjadi calon ketua umum Kadin Jabar. Bahkan harus dicabut keanggotaannya dari Kadin. Karena indikasinya menurut kabar mau mencalonkan begitu ya. Nah, ini tertolak. Kenapa demikian? Karena melakukan 5 kesalahan berat sebagai berikut ya. 1, Saudara Almer dengan mengatasnamakan Kadin Jabar ya, ilegal sebetulnya ya, karena muspropnya itu tidak direstui oleh Ketua Umum Kadin Pusat yang sah, yaitu Bapak Anindya Bakri ya. Menggugat ya Perdata Kadin Indonesia hasil Munaslup 14 September ya, Kadin ilegal ini ya. Dengan gugatan Perdata titik 2 1232 dan seterusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 November 2024 dan menyatakan Kadin hasil Munaslup ilegal dan mencemarkan nama baik Kadin Indonesia ke berbagai pihak. Ya, itu kesalahan berat itu, Saudara Almer itu ya, menyatakan Kadin hasil Munaslup itu ilegal dan disebar kemana-mana ya informasinya. Jadi ini kesalahan yang sangat berat. Yang kedua, Saudara Almer membangkang terhadap Caretaker Kadin Jabar yang dibentuk dan ditandatangani Ketum Kadin Indonesia Pusat Bapak Anindya Bakri. Bahkan secara tertulis menuduh Caretaker Kadin Jabar tidak benar, memalsukan, dan ilegal. Pencemaran nama baik Caretaker Kadin Jabar ini terjadi ke berbagai pihak ya, dalam surat
suratnya tertanggal 11 Januari 2025. Ini ada bukti-buktinya banyak ya, ke gubernur, ke ketua dewan dan seterusnya ya, disebar. Ini jelas pelanggaran berat ini. Yang kemudian yang ketiga, Saudara Almer dalam melaksanakan musprop ilegal ya tanggal 15 Oktober ya di Trans Luxury Hotel hingga saat ini menyisakan hutang gitu ya, belum dibayar sebesar 539 juta lebih ya, 427.500 ya, terhadap event organizer atas nama Ibu Intan ya. Dan dengan bukti tagihan tertanggal 12 Desember 2024 yang disampaikan pelaksana musprop ilegal Saudara Hadi S. Cokro-Dimejo dan Saudara Hairul Tamam. Langsung ditujukan kepada Saudara Almer. Sampai sekarang belum lunas ini hutangnya ya. Gitu. Masa yang seperti ini mau mencalonkan ketua umum Kadin Jabar kan gitu ya. Tuh, yang ketiga. Yang keempat, Saudara Almer dalam masa menguasai kantor Kadin Jabar sampai-sampai tidak menggaji 8 karyawan selama 3 bulan, Mei, Juni, dan Juli. Tercatat yang belum digaji ini Saudara Joko, Agus, Dedi, Ardi, Tia, Vini, Alma, dan Angesti. Dan sudah kami cross check ini ya kebenarannya, benar adanya gitu ya kepada orang-orang terkait ini. Nah, ini makanya masa sama orang-orang kecil juga gini ya yang punya keluarga ya itu tidak dibayarkan gajinya, kan kasihan ya. Ini pengusaha macam apa seperti ini kan itu mau jadi ketum Kadin Jabar tuh kan. Terus yang kelima nih terakhir ya, Saudara Almer membuat dualisme kepengurusan di beberapa kadin daerah, kota, dan kabupaten ya, sehingga membuat konflik dan kontraproduktif kadin kota kabupaten. Itu 5 kesalahan berat ya dari Saudara Almer. Selain ya masih ada juga sih sebelumnya ya. Yang keenam itu indikasinya menggagalkan musprop legal ya Kadin Jabar pada 3 Maret sehingga tidak keluar izin polisi kan itu ya, indikasi, tapi itu ya kita belum belum bisa menyampaikan hal ini bukti konkret kan itu. Makanya yang kita sampaikan ke media ini 5 aja nih ya, 5 kesalahan berat dari Saudara Almer ya. Dan demikianlah 5 kesalahan berat Saudara Almer yang jelas-jelas melanggar ADRT Kadin ya, dan tidak loyal terhadap pimpinan Kadin, dalam hal ini Kadin Indonesia dan Caretaker Kadin Jabar. Oleh karena itu, Saudara Almer sekali lagi tertolak untuk mencalonkan ketum Kadin Jabar dan sangat layak dicabut keanggotaannya dari Kadin, karena jika dilakukan pembiaran akan menjadi presiden buruk dan nama baik Kadin tercemar. Demikianlah konferensi pers yang kami sampaikan dari Gabungan Pengusaha Sunda atau singkatannya GPS. Terima kasih. Kalau teman-teman media ya pers yang mau tanya jawab, kami persilahkan waktunya ya. Yuk, mangga yang mau nanya. Silakan. Ya. Kalau untuk dualisme di pusat ini kan sebenarnya dualisme di pusat Ya. kan udah berakhir. Ya. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri secara komunikasi ke pusat terkait soal ini ya, Pak? Ya, jadi sekarang ini sudah mau finalisasi ya. Di Jawa Barat juga akan Kadin Jabar ini akan menjadi satu kembali ya dengan musprop yang legal yang akan dilaksanakan 3 Agustus ya. Nah, kita sudah barang tentu komunikasi sangat baik, intensif dengan Kadin Indonesia ya. Saya sendiri kan ya tokoh senior Kadin Jabar ya.
dan kita selalu melakukan komunikasi yang baik dan harmonis lah ya dengan Kadin Indonesia. Dan kalau pusat juga udah selesai ya, karena per 16 Januari itu ada Munas Pengukuhan ya. Nah, Munas Pengukuhan itu yang mensahkan ya periodisasi dari kepemimpinan Pak Aninya Bakri ya, periodisasinya itu 2024 sampai 2029. Jadi dengan disahkannya dikukuhkannya Pak Aninya Bakri dengan periodisasi tersebut ya, sehingga produk-produk hukum dari Pak Aninya Bakri lah yang sah, dan produk hukum Pak Arsad Rashid ya yang mengesahkan Kadin Jabar Saudara Almer ini ya ilegal otomatis ya, begitu secara hukumnya ya. Makanya saya nyatakan di sini SK-SK Pak Arsad Rashid yang menetapkan ya merestui Saudara Almer itu ya ilegal kan gitu. Yang terakhir juga kan Saudara Almer sudah diusir ya keluar dari kantor Kadin Jabar dan Sukabumi, dan sekarang dikosongkan oleh Kadin Indonesia nih ya, di status quo kan akan diserah terimakan kantornya setelah terpilih ketua yang baru ya dari Kadin Jabar, baru nanti diserah terimakan itu kantor kan gitu. Jadi kita juga prihatin sebetulnya ya, kantor yang sedemikian bagusnya megahnya ya 7 lantai kan gitu kan ya, itu sekarang jadi kosong ya gitu kan. Mudah-mudahan Kadin Jabar ini bisa segera beres lah di 3 Agustus ini. Tapi dengan catatan harus on the track, benar sesuai ADRT kan itu kan. Semuanya harus berjalan dengan benar. Mungkin itu dulu ya. Ada yang lain? Bapak ya. Menurut JPS sendiri siapa kandidat yang akan diusung pada Musprop Kadin mendatang, Pak? Ya kalau dari GPS belum mengusung siapa-siapa ya gitu kan ya. Yang jelas kita hanya menyampaikan secara moral aja dulu ya gitu. Oh kalau calon waktu Kak Musprop yang batal ya 3 Maret ya, Musprop Kadin Jabar yang batal 3 Maret di Trans Luxury Hotel itu ada 2 calon ya. Ibu Sinta sama Ibu Masruro ya. Ada 2 calon. Dan pada saat itu Almer tidak ikut, ya turut serta kan gitu ya. Gitu. Karena dia tetap bersikukuh bahwa menyatakan kadinnya sah gitu kan. Seperti itu ya. Ini Pak, kemudian ini kemarin itu beberapa media juga menghadiri konferensi dari kubu Almer. Dan yang berbicara itu Ketua Kadin Kabupaten Bandung Barat, Agus. Nah, dia memberikan statement bahwa Ketua Karikator itu Pak Agung Suryana telah melebihi batas dengan memecat beberapa anggota yang ada di kabupaten kota. Mungkin tanggapannya seperti apa? Apakah itu tidak benar atau gimana atas tambahannya? Begini, Pak Agung Suryana ini kan ditugaskan ya. Dia itu kan sebenarnya sebagai Wakil Ketua Umum yang membidangi wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Ya, kemudian dia ditugaskan oleh Pak Aninya Bakri untuk menjadi Ketua Caretaker Jawa Barat. Dan dia juga ketokohannya luar biasa kan gitu ya. Semua orang pengusaha menjadikan panutan ya Pak Agung Suryana ini kan gitu ya. Nah, makanya pernyataan seperti itu tidak benar. Justru Pak Agung ini ingin membenahi kan itu kan Kadin ini supaya bisa melaksanakan musrop sebaik-baiknya. Nah, sekarang juga Pak Agung tadinya ketua Caretaker ya. Sekarang dia jadi wakil ketua sekarang Caretaker ya. Sekarang dipercayakan ketua Caretakernya kepada Pak Tovan ya, wakil ketua umum bidang OKK langsung ya. Supaya maksud dan tujuannya lebih
lebih kuat lagi untuk mempersatukan seluruh pengusaha di Jawa Barat. Ya, jadi sekali lagi kita sih optimis ya, semuanya dalam kebaikan kan gitu kan, dan semua yang mempunyai pikiran-pikiran buruk ya, itu kami himbau nih supaya berhentilah ya untuk berbuat seperti itu, karena merugikan banyak pihak ya gitu. Dan sekarang solusinya sudah di depan mata ini ya, mari kita sukseskan Musyawarah Provinsi Kadin Jawa Barat 3 Agustus 2025. Demikian mungkin. Ini calonnya kan kemarin yang di Provinsi Mei kemarin itu Ya, ada 2. ya. Terus kemungkinan jika tanggal 3 Agustus nanti ini, apakah calon itu tetap 2 atau ada tambahan calon? Ya, kalau kami sih mengharapkan saya sendiri kan tadinya saya steering komite ya pada saat musyawarah provinsi yang batal ini, saya steering komite ya Kadin Jawa Barat. Saya sih mengharapkan dengan 2 calon saya sudah cukup sebetulnya ya gitu ya. Tapi kalau mau ada lagi tambahan ya itu kan bergantung kewenangan dari caretaker dan SCOC yang sekarang menjabat ya gitu ya, seperti itu. Itu termasuk masih orangnya Pak Agung juga? Apa Enggak. ada disusukan mungkin dari orangnya Almer nanti? Kalau kemungkinan seperti itu kan bisa saja terjadi ketika ada itu. ya, jadi kan kita hanya menyoroti saudara Almer ya. Kalau yang lain-lainnya nggak ada kesalahan ya, nggak, kalau kesalahan juga mungkin bukan berat gitu ya. Kalau yang lainnya silahkan lah kan gitu ya, berkompetisi dengan sehat kan gitu kan, silahkan lah. Sekarang juga mungkin masih dibuka lagi untuk nambah calon kan gitu kan. Ya, misalkan orangnya Almer siapa ya silahkan kan gitu kan. Tapi yang jelas kalau saudara Almer ini udah nggak bisa ini ya. Harusnya udah ini ya. Iya, Dikeluarkan kan, udah dicabut kartu anggota. belum sih, cuman kan kita melihat gitu kasat mata gitu loh ya, menggugat di pengadilan kan gitu kan. Terus itu istilah, waduh, masa yang begini masih diakomodir, nanti kan yang yang besar itu pimpinan kita di Kadin Indonesia Pusat atau saudara Almer kan itu. Yang besar itu kan yang harus dijunjung tinggi itu adalah Kadin Indonesia Pusat kan itu kan, sebagai komando kan itu ya. Nah, ini kalau saudara Almer ya sudah, sekarang sudah bukan haknya lagi gitu. Mundur aja, jadi anggota aja yang baik dan minta maaf. Itu yang paling penting ya, jadi pengusaha yang baik aja lah. Kan itu kan ya. Kalau untuk jadi ketua udah melanggar gitu loh ya, melanggar berat sekali gitu. Ininya pelanggaran-pelanggarannya nih. Ya, gitu. Bukan Kadin selama dipegang Almer ini, Ya. kemungkinan apakah itu nanti akan dijadikan tanggungan ketua terpilih dalam blok atau tetap menjadi tanggung jawab Almer saat masih kebalikan? Ya, sebetulnya ini tanggung renteng ya. Artinya saudara Almer juga sebagai ya yang melaksanakan musprop ilegal itu gitu ya, itu bertanggung jawab penuh ya. Dan di sini juga tagihannya disampaikan kepada saudara Almer ya gitu. Ini pelaksananya itu 1,289 ya. Terus yang dibayar gitu, yang terbayarkan 750 kan. Nah, sisanya 539 juta. Ini mungkin ahli-ahli hukum nanti perdata ini tanggung jawab siapa jadi iya kan, sebetulnya kan ini yang bertanggung jawab adalah pelaksana ya, yang melaksanakan musprop Kadin Jabar ilegal itu ya gitu. Dan makanya ini vendor ini kan Ibu Intan melalui pelaksana menagih ke saudara Almer, sampai sekarang belum beres ini ya. Jadi kami ini yang melihat dan ya harus bicara. Kalau nggak bicara
kami salah sebagai kader Kadin kan gitu ya. Kalau masalah tanggung renteng yang berat apa akan dilakukan jalur hukum? Ya bisa saja karena ini kan masalah duit ya. karena ini kan ada yang dirugikan ya. Nanti yang menggugat pasti yang dirugikan ini. Menggugatnya ke siapa ya nanti kita tunggu aja ya gitu kan. Tapi kita Kadin Jabar akan taat ajas hukum lah ya apapun kan gitu ya. Kadin Jabar nanti tuh seperti itu kira-kira. Itu satu lagi mengenai persiapan dari rencana musrah tanggal 3 Agustus itu ya. Sejauh ini seperti apa sih untuk persiapan ke satu itu. Kemudian yang kedua mengenai kubu dari Amer, sejauh mana komunikasi, katanya tadi disebutkan akan ikut datang ya. Komunikasi apakah nanti ada solusi untuk duduk bareng atau duduk bersama untuk mencari solusi dalam mengenai konflik internal di kubu Kadin sendiri. Ya saya sendiri kan tidak dalam kapasitas ya. Sekarang sudah bukan steering committee lagi kan gitu ya. Sekarang ini saya hanya anggota biasa kan gitu ya. Dan saya juga hanya sebatas mengimbau ya bahwa Kadin Jabar ini harus di track yang benar dan lurus ya. Mungkin kalau saudara wartawan lihat track saya nih ya gitu kan di Kadin Jabar itu sudah tahulah ya gitu ya bahwa saya selalu di jalan yang benar insyaallah kan gitu ya. Nah ini juga tolong di apa di apa ya direspon lah ya oleh yang sekarang mau melaksanakan ini kan itu supaya kedepannya tidak ya mulus nggak ribut-ribut lagi kan itu kan. Jangan ada pemaksaan-pemaksaan yang abnormal gitu ya di dalam mekanisme penyelenggaraan Musprop Kadin Jabar ini harus sesuai aja dengan aturan dan ADRT gitu kan. Seperti itulah kira-kira ya himbauannya. Sesuai dengan ADART biasanya kan itu terlalu besar ya. Tahun kemarin kita lihat kasus ini kan akhirnya larinya ke hukum juga. Apakah sekarang kemungkinan bisa seperti itu? Apakah misalkan kalau kita lihat dari beban hutang, ya bisa. Akhirnya si muaranya kalau tidak bisa diselesaikan pasti masuk ke ranah hukum, baik perdata ataupun pidana kan gitu. Ya itu pasti seperti itu. Cuman sebelum masuk di situ, ya, nah sekarang kita menarik benang merahnya nih dari benang kusut ini kan gitu kan. Di mana dulu nih penyakitnya kan gitu kan. Nah ini harus dibuat demarkasinya dulu benang merahnya. Saya melihatnya di sini ya, di sini melihatnya. Ini dulu nih, baru nanti kader-kader terbaik Kadin Jabar siapa nih yang mau maju kan itu, baru di situ beres urusan ya. Jadi kalau masih penyakitnya ada, ya punten lah ya. Jadi terus aja ribet kan itu. Oke. Cukup ya. Nah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.